Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim summa radatna wa asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa RRI yang setia, alhamdulillah dengan izin Tuhan kita bisa dipertemukan lewat Mutiara Ramadan. Semoga acara ini dapat kita jadikan acuan dalam peningkatan ketakwaan kepada Tuhan. Pemirsa, mengapa kita perlu menyampaikan Mutiara Ramadan yang berjudul Kesempurnaan Iman? Sebab iman merupakan dasar atau landasan dari segala amal perbuatan yang kita kerjakan. Iman dan ibadah ibarat benih dan buah. Benih yang bagus dapat menumbuhkan pohon dengan kualitas buah yang terjamin. Begitu juga sebaliknya, buah yang berkualitas akan mampu menjadi benih di masa mendatang. Bagaimana gambaran iman yang sempurna? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi sangat jelas bagi kita, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita baca, bahwa budi pekerti atau akhlak merupakan penentu sempurna atau tidaknya keimanan kita. Tidaklah pantas kita merasa telah memiliki iman yang sempurna hanya karena rajin melaksanakan ibadah ritual semata. Karena kesempurnaan iman harus tercermin dan dibarengi dengan perilaku serta akhlak yang mulia. Pemirsa yang terhormat, dalam kehidupan bermasyarakat kita bergaul dengan orang yang beragam watak, karakter, kebudayaan, agama, bahkan prinsip hidup yang berbeda. Sebagai orang yang memiliki iman yang sempurna, kita akan mengedepankan budi pekerti atau akhlak yang baik. Dan kita akan berlapang dada dalam menerima perbedaan yang ada. Dan kita akan memperlakukan dengan baik setiap orang yang berbeda dengan kita, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Inilah cerminan kesempurnaan iman. Dan kita juga menyadari bahwa perbedaan adalah rahmat Tuhan. Dengan begitu, kita akan selalu merasa nyaman hidup berdampingan, bahkan jauh dari permusuhan yang saling menjatuhkan, apatah lagi mencaci dan merendahkan. Pemirsa RRI yang kami banggakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman tentang perilaku yang berdampak pada kebajikan dan dosa melalui sabdanya. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqala al birru husnul khulq wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yatali alaihin nas. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makna al-birri, kebajikan, dan al-ismi, dosa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-bir atau kebajikan adalah akhlak yang mulia, dan al-ismi atau dosa adalah apa yang engkau gelisahkan di hatimu dan engkau tidak suka kalau orang lain mengetahui engkau melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa RRI yang mulia, dengan akhlak yang baik, kita bisa membuat orang lain merasakan kedamaian, tidak tersakiti oleh lisan dan tindakan kita dalam pergaulan.
Allah dan Rasulnya juga sangat mencintai orang yang berbudi pekerti luhur. Bahkan dikatakan orang berbudi pekerti luhur itu merupakan orang yang paling banyak masuk surga. Sebagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, aksaru ma yudakhilul jannah taqwallah wa husnul khalq. Apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Dan beliau juga ditanya, perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Aksaru ma yudakhilun nasa an-naru faqala al-fam wal fars. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Pemirsa RRI yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan utama dalam akhlak. Kesempurnaan akhlak beliau menjadi wasilah kunci keberhasilan dakwah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min khawlik fa'afu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan bermohon ampunlah untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pemirsa RRI yang mulia, marilah kita terus berbuat kebajikan dan kita hiasi diri dengan akhlak terpuji. Dan jangan berhenti untuk terus belajar serta mencari pengalaman hidup sebanyak mungkin. Karena dari pengalaman itu kita akan mendapat banyak pelajaran. Sebab puncak dari proses belajar adalah kita menjadi tahu hakikat sebuah kebenaran dan keburukan. Dengan demikian, insya Allah kita ada pedoman untuk senantiasa melaksanakan kebenaran dan meninggalkan keburukan. Dan marilah kita selalu berusaha menyempurnakan keimanan dengan terus memperbaiki akhlak. Apatah lagi di suasana momentum bulan suci Ramadan, maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keimanan yang berkaitan dengan akhlak yang mulia dapat kita jadikan pedoman. Pertama, kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung tali persaudaraan. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang benar. Dan kalau tidak mampu berbicara dengan benar, maka lebih baik dia berdiam diri. Dan terakhir, yang keempat adalah tidak dianggap sebagai orang yang beriman apabila seseorang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Mudah-mudahan keempat pedoman Rasul ini mampu kita terapkan dalam kehidupan. Dan dengan demikian insya Allah keindahan Islam akan semakin dirasakan. Bukan hanya oleh kita, melainkan orang-orang non-muslim pun akan terpesona dengan akhlak perilaku kita selaku penganut ajaran Islam, agama yang sempurna. Demikian, semoga bermanfaat dan kita termasuk golongan orang-orang yang sempurna imannya dengan cerminan perilaku akhlak yang mulia. Selamat berbuka puasa, wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم.